Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Apriliana Fitria Dewi Citra. Saya dari bagian tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dengan judul Gerakan Edukasi Kesehatan Masyarakat Terintegrasi di Puskesmas Bango 2. Latar belakang orientasi P3K. Kedudukan hukum P3K sebagai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk mewujudkan ASN P3K yang memahami kompetensi, fungsi, peran, dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat mengintegrasikannya dalam pekerjaannya, maka setiap ASN P3K harus mengikuti masa orientasi P3K di masa awal penugasannya. Tentunya, harus dilakukan berbagai upaya perbaikan dan perubahan yang positif dan dinamis di berbagai bidang. Salah satu perubahan yang positif di berbagai bidang adalah melakukan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi terkait dengan stunting di Indonesia. Yang melatar belakangi judul laporan orientasi P3K saya, yang pertama adalah stunting masih menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 24,4%. Walaupun menurun, angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14% dan standar WHO di bawah 20%. Merujuk pada hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, angka prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon meningkat 4,3% dari sebelumnya 18,6% di tahun 2022, menjadi 22,9% di tahun 2023. Meski angka capaian Kabupaten Cirebon meningkat, tetapi kita harus tetap berupaya untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan target nasional, yaitu 14% di tahun 2024. Adapun data stunting di wilayah kerja Puskesmas Bango 2 sendiri sampai bulan Oktober tahun 2024, yaitu sebanyak 70 balita stunting terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Jemaraslo sebanyak 25 balita, Desa Selangit sebanyak 12 balita, dan Desa Kreo sebanyak 20 balita, serta Desa Bango 2 sebanyak 13 balita. Merujuk dari permasalahan kesehatan tersebut, tentunya diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami tentang permasalahan kesehatan. Edukasi sendiri bisa diberikan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui tatap muka. Secara tidak langsung bisa melalui video edukasi, vlog, podcast, dan lain-lain. Transformasi digital kesehatan telah menjadi topik yang hangat dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan edukasi sebagai upaya penyebarluasan informasi kesehatan secara digital di wilayah Puskesmas Bango 2, agar edukasi dan informasi ini tentang kesehatan dapat tersebar di luas di kalangan masyarakat. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi P3K sebagai berikut. Yang pertama, membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang dan kebijakan, dan capaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon. Yang kedua, menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana, kinerja organisasi, manajemen ASN P3K, penilaian dan disiplin ASN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja, sehingga ketika ASN P3K berada di instansi akan siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu dapat menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang keempat, setelah mengikuti orientasi ini, peserta mampu untuk mengimplementasikan inovasi-inovasi perubahan. Yang kelima, setelah mengikuti orientasi ini, peserta mampu untuk menganalisa dan mengevaluasi keberhasilan inovasi tersebut. Orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan pada tahun 2024 sampai 2029 di Puskesmas Bango 2. Adapun visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon yang pertama berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, sejahtera. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, agamis. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, maju. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, aman.
memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Tupoksi promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Tugas jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yaitu melakukan pelayanan promosi kesehatan, meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Adapun inovasi rencana hasil kerja P3K di Puskesmas Bangun 2 yang pertama yaitu upaya cegah stunting dengan pengolahan olahan kelor dan protein hewani yaitu ceting Pak Tani. Tujuannya menekan angka stunting dengan mengkonsumsian bahan pangan lokal, olahan kelor, dan olahan pangan lokal yang kaya akan protein hewani. Indikator pencapaiannya terjadi penurunan kejadian stunting dengan target 4 desa, di mana waktu perolehannya adalah tahun 2024 sampai 2025. Evaluasinya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Yang kedua, edukasi cegah anemia pada aksi bergizi dengan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri atau emas merpati. Tujuan kinerjanya untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang pencegahan anemia melalui edukasi. Indikator pencapaian, remaja putri mendapatkan pemahaman tentang pencegahan anemia dengan konsumsi tablet tambah darah 1 kali 1 minggu dengan target seluruh siswi SMP 1 Kelangenan, yaitu 100%. Waktu perolehannya tahun 2025 sampai 2026, evaluasinya setiap 1 tahun 1 kali. Yang ketiga, pembinaan dan pengkajian PHBS rumah tangga melalui sistem pembinaan promosi kesehatan terintegrasi atau SIPRI, yaitu untuk mengetahui status keluarga sehat pada pengkajian PHBS rumah tangga melalui SIPRI. Indikator pencapaiannya terjadi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat dan mengetahui status PHBS kesehatan masyarakat melalui SIPRI dengan target 4 desa. Perolehan waktunya di tahun 2026 sampai tahun 2027. Evaluasinya setiap 1 tahun 1 kali. Lalu yang keempat adalah kegiatan kader duta kesehatan digitalisasi atau kata hati untuk memperluas jangkauan informasi kesehatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Indikator pencapaiannya terlaksananya pembinaan kader sebanyak 4 orang kader posyandu yang telah dilatih khusus akan berperan sebagai duta kesehatan digital menyampaikan pesan-pesan penting terkait kesehatan melalui video-video edukatif. Perolehan waktunya tahun 2027 sampai 2028, evaluasinya setiap 1 tahun sekali. Lalu yang kelima, edukasi kesehatan infotainment atau edutainment. Untuk memperluas jangkauan informasi kesehatan, meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dikemas dalam bentuk video singkat, yang menarik dan mudah dipahami melalui media sosial. Masyarakat dapat pemahaman yang benar seputar kesehatan dengan target masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bangun 2 dan lintas sektor, baik SD, sekolah, dan lain-lain. Perolehan waktunya pada tahun 2028 sampai 2029, evaluasinya setiap 1 tahun sekali. Kesimpulan kegiatan orientasi P3K. Yang pertama, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika instansi masing-masing. Yang kedua, setiap ASN P3K harus dapat mengintegrasikan nilai-nilai dan etika ke dalam rencana aksi perubahan sebagai bentuk profesionalisme kinerja berdasarkan pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Inovasi merupakan salah satu bentuk aksi perubahan seorang ASN. Jadi, perubahan yang positif seorang ASN adalah merupakan bentuk aksi nyata perubahan yang ada pada wilayah kerjanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.